Pemirsa, 7 fraksi DPRD Kalimantan Selatan menyampaikan pandangan umum atas penjelasan Gubernur Kalsel terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna. Dari seluruh fraksi tersebut mengapresiasi kinerja pemerintah daerah. Meski ada beberapa saran dan masukan konstruktif dari fraksi Nasdem, PKS dan PKB terkait Silpa 2,9 triliun, kelebihan belanja 24 miliar, dan kelanjutan pembangunan kantor DPRD Kalimantan Selatan di Banjarbaru. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan Gubernur Kalsel terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 di Banjarmasin Rabu 25 Juni 2026. Dalam rapat tersebut, 7 fraksi di DPRD Kalsel menyampaikan pandangan umumnya dimulai dari fraksi Golkar, Nasdem, Gerindra, PAN, PKS, PKB, dan fraksi gabungan yaitu Demokrat, PDIP, dan P3. Dari 7 fraksi tersebut secara umum mengapresiasi kinerja pemerintah daerah meski ada beberapa saran dan masukan konstruktif dari sejumlah fraksi, diantaranya dari fraksi PKS yang menyoroti rekomendasi dari BPK RI yang harus ditindaklanjuti, yakni terkait kelebihan belanja sekitar 24 miliar. Selain itu juga menyampaikan kerugian negara 9,9 miliar dengan 88 temuan. Sedangkan fraksi Nasdem diantaranya besarnya dana sisa lebih penggunaan anggaran yang mencapai 2,9 triliun lebih, hingga penurunan pendapatan pada sektor air permukaan dan minimnya kontribusi BUMD dan lainnya. Selanjutnya, fraksi PKB memberikan saran terkait kelanjutan pembangunan kantor DPRD Kalsel di Banjarbaru yang status lahannya masih bermasalah dengan hukum untuk segera diselesaikan. Atau dalam kondisi sengketa tanah. Hal ini tentu menjadi perhatian serius. Kami menilai bahwa pembangunan gedung di atas lahan yang status hukumnya belum selesai beresiko menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Menanggapi berbagai saran dan masukan tersebut, PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin menyatakan apresiasi kepada DPRD dalam mengawal pelaksanaan APBD. Masukan yang disampaikan merupakan cerminan dari sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pemprov Kalsel juga siap berkomitmen untuk terus menindaklanjuti setiap masukan yang konstruktif demi perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah. Dan juga kita sangat terima kasih atas sinergi antara pemerintah dengan DPRD, yang mana pemerintah dan DPRD juga sebagai pelaksana pemerintahan di daerah. Sebab itu kami sangat mengapresiasi dengan tadi penyampaian yang disampaikan, apakah itu sifatnya koreksi, saran, dan masukan, kami sangat terima kasih. Insyaallah kita ke depan kita perbaiki sehingga nantinya tidak ada lagi kebocoran-kebocoran dan juga nantinya bagaimana ke depan yang lebih baik lagi. Ada temuan-temuan itu hal yang biasa, tapi kan waktu 2 bulan masih memperbaiki. Saya sudah ada koordinasi juga dengan Inspektorat, dengan KPK dan BPKP, itu semuanya bersama se-Indonesia pasti ada temuan itu, tapi ada nanti jenjangnya untuk penyempurnaan, pengembalian atau bagaimana caranya teknisnya, itu secara aturan. Yang kedua menyangkut masalah gedung DPR. Saya mendapat ada tadi satu mentor saya lah yang Pak Burhan menyampaikan itu harus dilanjutkan. Tapi ini kan masih singkatan menyangkut hukum. Kemarin itu sudah koordinasi dengan masyarakat kita kan di kejaksaan. Saya tanyakan hanya pagar mukanya aja. Tapi walaupun nanti kita kalah tidak ada masalah, kita bayar aja sesuai NUP yang ada seperti yang beberapa kali ini. Tapi bangunan tetap dijalankan. Tapi kalau pagar jangan dulu, tunggu dulu itu. Muhail, Banjar TV.